Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joni Arizal. Saya guru SD Negeri 30 Kabupaten Maluku Selatan. Saya adalah peserta GTK Guru Transformatif tahun 2025. Menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam di sekolah dasar adalah sebuah langkah yang penting untuk mempersiapkan anak-anak menghadapi masa depan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus untuk menghafal pelajaran, tetapi juga membentuk anak sebagai pembelajar sepanjang hayat yang utuh. Melalui dimensi profil lulusannya, anak-anak tidak hanya diajarkan untuk menjadi cerdas, tetapi juga menjadi pribadi yang berkarakter baik. Proses belajarnya dirancang dengan 3 prinsip utama, yaitu berkesadaran, bermakna, serta mengembirakan. Anak tidak hanya disuapi informasi, mereka diajak untuk memahami, mengaplikasikannya dalam proyek nyata, dan merefleksi apa yang telah dipelajari untuk menemukan makna. Kerangka pembelajarannya pun mendukung hal ini untuk menggunakan praktik belajar yang beragam, kemitraan, pemanfaatan teknologi, dan penciptaan lingkungan belajar kelas yang aman serta inspiratif. Sebagai guru kelas 6 yang mengajar IPAS, salah satu topik pembelajarannya adalah rangka, sendi, dan otot. Saya menemukan bahwa meskipun materi ini sangat dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari, mereka seringkali kesulitan untuk memahami hubungan yang abstrak antara teori dari buku, gerakan tubuh mereka sendiri. Pembelajarannya cenderung tekstual dan hafalan, sehingga konsep tentang bagaimana tulang, sendi, dan otot bekerja secara harmonis tidak tertanam dengan baik. Tantangannya adalah menciptakan sebuah pembelajaran yang tidak hanya membuat mereka paham, tetapi juga merasakan keajaiban sistem gerak tubuh dengan sumber daya yang terbatas. Yang langkah-langkah yang saya lakukan adalah: 1. Membuat konsep rangka, sendi, dan otot menjadi nyata dan anak-anak menjadi mudah memahaminya. 2. Mengaktifkan seluruh dimensi profil lulusan, menerapkan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang murah dan tersedia di lingkungan sekolah. Kemudian terakhir, menghasilkan sebuah produk atau karya nyata sederhana yang dapat dipresentasikan oleh siswa, kemudian dapat menjadi pengalaman bermakna bagi mereka. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, saya mengkreasikan kegiatan pembelajaran dengan melakukan simulasi bengkel tubuh manusia, merancang, menggerakkan, dan merefleksikan gerak kita sendiri. Ini dilakukan dalam kegiatan pembelajaran materi IPAS, bagaimana tubuh kita bergerak untuk topik rangka, sendi, dan otot, aktor di balik tubuh kita. Karya ini adalah sebuah proyek kolaboratif sederhana di mana siswa berperan sebagai insinyur biomedis yang ditugaskan untuk membuat model gerak tubuh manusia yang fungsional dan menjelaskannya. Proyek ini tidak memerlukan bahan yang mahal, melainkan memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Alur-alur dalam kegiatan yaitu fase pertama, yaitu memahami. Di sana akan ada nanti praktik pedagogis dan pemanfaatan digital. Kegiatannya adalah setelah mempelajari teori yang saya jelaskan melalui video dan penjelasan, anak-anak nanti akan dibentuk dalam beberapa kelompok. Ada teknologi di sana, yaitu guru menunjukkan video pendek dari YouTube tentang cara kerja sendi dan otot. Siswa juga boleh mencari gambar di internet sederhana di internet dari rumah mereka yang mereka siapkan sebelum pembelajaran. Fase yang kedua yaitu mengaplikasi. Kerangka pembelajaran mendalam di sana adalah kemitraan pembelajaran dan lingkungan. Kegiatannya adalah membuat model gerak tubuh. Bahannya yang digunakan adalah sedotan bekas yang berfungsi sebagai tulang nantinya, tali rapia yang berfungsi sebagai otot atau ligamen, kemudian kardus bekas yang sebagai anggota gerak tubuh, serta nanti lipatan-lipatannya sebagai sendi. Tugas mereka adalah setiap kelompok membuat model fisik dari anggota tubuh mereka. Kolaborasi di sana, dalam kelompok siswa berdiskusi, merancang, membagi tugas. Ada yang memotong, ada yang mengikat, ada yang menempel. Fase yang ketiga itu merefleksi. Akan ada praktik pedagogis dan lingkungan pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan adalah presentasi dan refleksi. Setiap kelompok mempresentasikan model mereka di depan kelas. Mereka menjelaskan gerakan apa yang mereka buat, bagian kerangka, sendi, dan otot mana yang terlibat, bagaimana model mereka meniru kerja tubuh yang sebenarnya. Kemudian di sesi refleksi, saya memandu sesi tanya jawab dengan pertanyaan-pertanyaan kunci. Hasil dari tindakan yang saya lakukan sangat mengembirakan dan terukur.
beberapa hasil tersebut dapat saya sampaikan. Yang pertama adalah peningkatan pemahaman konseptual, penguatan dimensi profil lulusan. Hasil yang ketiga itu terwujudnya prinsip pembelajaran mendalam. Pembelajaran ini menjadi lebih bermakna karena langsung teraplikasi. Kemudian pembelajarannya dapat menjadi menggembirakan karena penuh dengan eksperimen dan berkesadaran karena melibatkan seluruh refleksi secara personal. Karya nyata ini lebih sederhana, yaitu terciptanya model gerak tubuh yang fungsional dari barang bekas yang dapat menjadi bukti fisik dalam proses belajar yang mendalam. Bapak Ibu yang berbahagia, melalui proyek sederhana ini saya membuktikan bahwa pembelajaran mendalam yang transformatif tidak selalu memerlukan teknologi tinggi atau biaya yang mahal, tetapi lebih pada pendekatan pedagogis yang memberdayakan seluruh potensi anak secara optimal dan menciptakan pengalaman belajar yang otentik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Susanti, Kepala SD Negeri 30 Bengkulu Selatan. Untuk Bapak Joni Areso, guru kelas 6, benar-benar mencerminkan pembelajaran yang transformatif. Cara beliau mengajarkan konsep yang abstrak menjadi kegiatan nyata dan menyenangkan. Sungguh luar biasa. Saya melihat dimensi-dimensi profil lulusan pembelajaran yang semula berpusat pada guru berhasil Bapak Joni ubah menjadi berpusat pada siswa. Ini membuktikan bahwa untuk menciptakan pembelajaran yang mendalam, kita tidak selalu membutuhkan alat-alat yang mahal, tetapi yang terpenting adalah kreativitas dan kemauan untuk berinovasi. Atas nama sekolah, saya sangat memberi apresiasi setinggi-tingginya dan mendukung penuh Bapak Joni untuk mengikuti kegiatan apresiasi GTK transformatif ini. Semoga bisa menginspirasi guru-guru yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Febriza, guru kelas 6 di SDN 30 Bengkulu Selatan. Pak Joni memberikan idenya untuk simulasi ini dan kami mendiskusikannya. Jadi hasil ini benar-benar terlihat dan efektif. Hal ini membuktikan bahwa karya Pak Joni ini patut untuk kita bagikan ke semua guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Fionika Fitri. Saya adalah guru kelas 4 di SD Negeri 30 Bengkulu Selatan. Menurut saya, ide Pak Joni itu sangat keren sekali. Yang saya suka, simulasi ini tidak memakai alat yang rumit, tapi dampaknya bisa langsung terlihat. Sangat menginspirasi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Nandani. Saya adalah guru kelas 5 di SDN 30 Bengkulu Selatan. Cara Pak Joni membuat simulasi ini sangat cerdas. Anak-anak tidak hanya mendengarkan cerita, tetapi mereka menjadi bagian dari cerita itu sendiri. Ini merupakan contoh nyata dari pembelajaran bermakna yang sering kita dengar. Saya sangat terinspirasi untuk mencoba metode yang serupa di kelas saya. Terima kasih kepada Pak Joni karena telah mengingatkan kita bahwa pembelajaran yang paling berkesan adalah belajar melalui pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edgar dari kelas 6. Saya peragakan ke depan kelas karya kami ke depan kelas. Saya jadi tahu cara kerja otot tubuh kita. Saya murid kelas 6. Saya tadi belajar dengan Pak Jan, sangat menyenangkan. Nama saya Aziza dari kelas 6. Kami tadi belajar bersama Pak Jan, sangat menyenangkan. Kegiatan tadi jadi tahu cara kerja tubuh kita.